Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini mari sama-sama kita berikan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan yang selalu menyatakan kemurahan, kebaikannya dalam hidup kita. Mari saat ini kita sama-sama memberikan hati kita menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami akan Engkau. Kami mau datang dan menyembah Tuhan, Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Dan kami cinta kepadamu Tuhan. Kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, seperti Engkau sudah mencintai kami terlebih dahulu. Ini hidup kami bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus,
mari dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Kau. Kami menyembah di dalam hadirat-Mu. Yang kami rindukan, yang kami rindukan, hanya di hadirat-Mu Tuhan, hanya di hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku sembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Ku tinggikan, ku agungkan. Oh, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik. Di jamah hidup kami, Engkau yang jamah hidup kami. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau sumber segalanya. Kau sumber segalanya, Engkau sumber segalanya.
di dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam-Mu. Dengan segenap hati ku menyembah, ku menyembah. Mari saudaraku terus sembah, bermazmur bagi nama Tuhan yang ajaib. Dimanapun engkau berada saat ini, apapun yang kau lakukan, mari berikan hatimu, berikan waktumu yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang mengerti jauh ke dalam hatimu, Dia Tuhan yang terus peduli akan hidupmu, Dia Tuhan yang terus memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidupmu. Bermazmur, sembah Tuhan. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami. Oh, kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan di atas segala sesuatu. Oh, Kau Tuhan yang kami sembah di atas segalanya, di atas segala-galanya. Kau yang berkuasa menolong hidup kami. Oh, Kau gunung batu pertolongan, penyelamat kami. Yesus, tiada nama lain selain nama-Mu, tiada nama lain selain Engkau. Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Hira baralabaya naralabaralabashe. Oh, urapi kami, sama hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami menangis di hadapan-Mu Bapa, berseru memanggil nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang setia. Terima kasih Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami hidup, kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ya, kami hidup Tuhan untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan
Ku hidup karena kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Ini kami ada Tuhan untuk menyembah Engkau. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan bersama-sama, Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah,
ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak selama-lamanya. Engkau layak, Engkau layak, oh Engkau layak. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Ya baralama ya rabasheni naralamo. Kau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, Engkau layak Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Kaulah Tuhan segala-galanya. Hanya Kau Tuhan atas segala-galanya. Hanya Kau Raja di atas segala-galanya. Kau yang bertata, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hati dan seluruh hidup kami menyembah Engkau. Kau yang layak, oh Bapa yang setia, Bapa yang setia. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Bawa segenap hati kami, bawa seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu. Oh, kami kagumkan Engkau Tuhan. Yesus, oh Kau yang berbeban berat saat ini sembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Oh Engkau Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Adalah bayana raba-raba-raba-raba. Oh raba-sheni raba-raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami dengan segala yang ada pada hidup kami mau katakan bahwa Tuhan Engkau nama yang terindah, satu-satunya yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Tiada yang lain di dalam hidup kami selain nama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kali katakan Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan.
Biarlah sepanjang hidup kami, seumur hidup kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati di hadapan Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan. Terima kasih untuk urapan Tuhan saat ini. Kami percaya dimanapun kami saat ini, Engkau jamah kami. Engkau pulihkan hati kami. Engkau pulihkan hidup kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami mau dengar pesan firman-Mu. Mari berbicaralah Engkau buat kami. Biar firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, meneguhkan hidup kami untuk kami terus mengikut Tuhan. Setia sampai Tuhan panggil kami. Setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat malam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita malam ini. Malam ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yaitu tentang lidah. Bagaimana mempunyai lidah yang dipulihkan Tuhan, lidah yang disembuhkan Tuhan. Baiklah, kita sama-sama belajar malam ini dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman membebaskan kita semua, khususnya kepada semua mempelai. Bagian dari kita mempersiapkan diri, semua bagian apa yang kita tahu, kita siapkan, kita kuduskan supaya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Yakobus 3, dari Yakobus 3 ayat 8. Yakobus 3 ayat 8. Yang sudah ada firman, sama-sama kita perhatikan, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Ia ini adalah lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kita bahwa ternyata lidah orang Kristen itu sangat serius. Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa lidah yang tidak terkendali adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Lidah yang tidak dijinakkan, dia menjadi sangat buas, sangat liar, yang tidak terkuasai. Firman Tuhan berkata, lidah yang ceroboh, yang tidak dikuduskan oleh Tuhan, itu lebih berbahaya dari semua jenis racun di dunia. Kenapa? Dia lebih berbahaya dari semua obat-obatan narkotika. Dia lebih berbahaya dari semua obat kemoterapi. Karena obat dipakai untuk menyembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, lidah itu penuh racun yang mematikan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan malam ini mau mengajarkan kita. Sisi-sisi negatif dari lidah itu seperti ini. Bahwa dia menjadi senjata yang paling mematikan lebih dari segala racun. Karena itu, bagaimana supaya kita mempunyai lidah yang sehat berdasarkan firman Tuhan. Karena kita jangan mati binasa. Kita jangan menjadi orang yang tidak terkendali. Mati oleh lidah kita sendiri. Hal yang pertama yang ingin saya sharing, kita buka dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Hal pertama, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
Tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, hal yang pertama yang kita diajarkan firman Tuhan, bagaimana supaya mempunyai lidah yang sehat, adalah kita harus mengekang lidah kita. Supaya kita mempunyai lidah yang sehat. Orang yang suka menggosip, orang yang menggerutu, orang yang suka maki-maki, orang yang suka mengutuk, orang yang suka memprovokasi, orang yang suka membuli orang lain, firman Tuhan berkata, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sia kalau engkau beribadah. Saudara, ibadah kita, seorang Kristen beribadah di gereja, beribadah di rumah, dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengekang lidahnya, firman Tuhan berkata, ibadahmu gak ada artinya. Ini kebenaran firman. Hal yang pertama adalah mempunyai lidah yang dikenan Tuhan. Lidah yang dipulihkan, lidah yang disembuhkan Tuhan adalah kita sendiri harus mengekang lidah kita. Seorang pencemooh, seorang yang suka memfitnah, seorang yang suka menuduh, seorang yang suka memprovokasi orang lain, seorang yang suka maki-maki, orang yang membiarkan lidahnya liar kemanapun, bahkan kadang-kadang membuli. Firman Tuhan berkata, engkau gak bisa ngomong sama saya, Tuhan, bukankah aku sudah beribadah kepadamu? Harusnya aku mempunyai kredit nilai poin di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, nya, aku tidak mengenal engkau. Karena ibadahmu bukan mempunyai suatu nilai yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, engkau tidak pernah beribadah. Ibadahmu sia-sia. Sebab di dalam perkataanmu, itu hujatan, itu makian, itu cacian, itu bully, itu memprovokasi orang lain, menghina orang lain, dan menjudgment orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain. Firman Tuhan malam ini poin pertama, saudara. Baiklah setiap kita menguji diri kita sendiri. Bukan mengekang dengan alat seperti bagaimana kerbau dikekang, bukan. Tapi Tuhan berkata kita harus mengekang, menahan, mengontrol, mengendalikan, mengekang lidah kita. Harus berusaha supaya ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kekasih Tuhan. Poin yang kedua. Matius 12 ayat 34 berkata apa? Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mungkin dengan setengah emosi berkata kepada orang-orang, bahkan disebut sebagai keturunan ular beludak. Kalau kamu mengucapkan hal yang baik, saudara coba perhatikan ayat ini ya. Ini sesuatu yang sangat dalam. Kenapa? Di depan Tuhan dia mengucapkan hal yang baik. Bukankah itu kelihatan baik? Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu keturunan ular beludak. Yang kamu ucapkan hal-hal yang baik tetapi hatimu sendiri jahat. Tuhan melihat sampai ke dalam. Yang kamu ucapkan itu kelihatan baik. Apa yang salah dengan ucapan yang baik? Tapi firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, bagaimana kamu mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri itu jahat? Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mulutnya diucapkan mulut itu
meluap dari hati. Saudara, omongan yang jahat itu, yang ceroboh itu, yang sia-sia itu mengalir dari hati yang jahat. Jadi apa yang keluar dari perkataanmu sesungguhnya mencerminkan apa yang ada di hati. Saudara, Yesus berkata, tidak bisa. Kalau hatimu jahat, omonganmu baik, itu kamu seperti keturunan ular beludak. Hatimu penuh dengan kelicikan dan Tuhan menegur keras. Mari lihat hati kita, kekasih Tuhan. Jika kita suka menggosip, jika kita masih suka berkata-kata yang liar, yang tidak terkendali, jika kita masih suka membuli orang lain, kita kadang-kadang maki-maki karena marah. Kadang-kadang juga kita suka mengeluarkan lelucon-lelucon yang kotor dengan bahasa-bahasa yang kotor. Mungkin kita menganggap biasa, hari-hari ini potret orang Kristen juga begitu. Gak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Bahkan di dalam lelucon dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang sia-sia, kita anggap biasa. Jika kita suka menabrak orang lain dengan perkataan kita, kelihatannya gak ngomong langsung tapi suka sindir-sindir. Di depannya kelihatannya baik tapi hatinya jahat, makanya suka menyindir-nyindir orang lain dengan maksud yang jahat. Yang suka bicaranya dengan jealous, iri hati. Yang suka mengutuk-ngutuk dengan kata-kata kutuk gampang keluar dari mulut kita. Maka saya harus bertanya kepada diri saya sendiri. Sampah macam apa yang masih tersimpan dalam hati saya? Ada sampah yang busuk, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu masih tersimpan dalam hati saya. Sebab Yesus berkata, apa yang kamu ucapkan di mulut meluap dari hati. Yakobus 3 ayat 11 berkata begini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan pahit dari mata air yang sama? Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Apakah satu sumber mata air bisa mengeluarkan mata air yang pahit, mengeluarkan air yang pahit dan air yang tawar dari satu sumber? Tentu enggak. Yakobus menulis itu. Kalau begitu serius bagi saya dan bagi Tuhan tentang dosa di dalam perkataan saya, maukah kita memperbaikinya? Sebab Tuhan punya cara untuk memperbaiki kita. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, jika saya membiarkan gosip di dalam bibir saya, perkataan-perkataan yang keluar pada saat saya emosi, komplain, kadang menggerutu, saya sendiri harus bertobat berkali-kali. Saya harus sendiri mengoreksi diri saya, bahwa saya selalu kepleset, saya selalu berdosa kepada surga dan Bapa dengan lidah saya, dengan perkataan saya. Saya selalu datang di hadapan Tuhan berkali-kali, saudara. Saya mau tanya di hadapan Tuhan, Tuhan, pasti ada akar yang pahit, yang busuk, yang masih saya simpan sampai hari ini. Pasti ada akar yang tidak berkenan, yang jahat, yang ada dalam hati saya. Karena sering keluar komplain, menggerutu, marah, ya, kata-kata yang berlebihan. Saya harus bertobat. Jika kita selalu selidiki hati kita dan masuk dalam pertobatan, kita bisa berkata sama Tuhan,
Bapak, aku suka menggosip. Aku nggak tahan kalau teman-teman saya ngajak saya kumpul dan tiba-tiba kita berbicara. Pembicaraan kami menjadi liar, bahkan pembicaraan itu tidak terkendali. Tuhan, aku suka menggosip. Aku mau berhenti dari gosip ini. Tuhan, aku selalu menggerutu tentang Engkau. Aku mengeluh dengan keadaanku. Aku tidak percaya kepadamu. Tuhan, aku mengeluh dengan keadaanku. Seperti bangsa Israel yang mengeluh kepada Engkau. Aku mau bertobat, Tuhan. Aku mau keluar dari kelemahanku. Aku mau menata hatiku sedemikian rupa supaya aku jangan ada iri dalam hatiku. Mari kita berkata sama Tuhan. Saudara, bahkan kata-kata latah yang hari-hari ini begitu gampang. Kita menganggap remeh perkataan-perkataan latah keluar dari mulut kita. Tidak pandang orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tidak pandang anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Kata-kata latah, bahkan latah yang keluar itu berupa kebun binatang. Ya, jok yang dengan kata-kata negatif kita anggap itu suatu hal yang biasa. Tapi itu mendukakan hati Tuhan. Mari kenali kelemahan kita, saudara. Kita datang, kita minta Roh Kudus pimpin kita. Semakin kita sering datang kepada Tuhan, untuk kita mau dibenarkan, untuk kita mau dibereskan dan diubah. Di dalam keintiman kita setiap hari. Saudara, percayalah bahwa kita akan menjadi sensitif pada perkataan Roh Kudus. Kita akan menjadi semakin peka. Roh Kudus akan berbicara kepada kita dan menuntun kita bagaimana kita keluar daripada kelemahan kita. Kita mau terus menjaga kemurnian hati kita dengan cara menyelidiki sampah-sampah yang ada dalam hidup kita. Sebab apa yang ada dalam hati kita itu pasti keluar dari mulut kita. Dalam segala keadaan. Apalagi dalam keadaan-keadaan di mana kita tertekan. Dalam keadaan kita marah. Itu pasti keluar. Saudara, perhatikan ini. Kita sendiri tidak dapat menjinakkan lidah kita. Kecuali Roh Kudus menjinakkannya melalui pertobatan. Saya ulang. Kita sendiri tidak dapat menjinakkan lidah kita. Kecuali Roh Kudus yang menaklukkan kita, menjinakkan kita lewat pertobatan kita. Karena itu kita perlu setiap hari intim dengan Roh Kudus. Supaya Dia mengajar kita bagaimana kita menjinakkan lidah kita. Lidah kita tidak menjadi sembarang, lidah kita tidak menjadi liar, lidah kita tidak menjadi ceroboh. Ada satu kebenaran firman Tuhan, Matius 12 ayat 37. Mari sama-sama saudara buka. Matius 12 ayat 37. Firman Tuhan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan karena ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, ini kebenaran firman. Makanya lidah ini begitu berbahaya jika kita tidak mengendalikannya. Engkau akan diadili dan dihukum karena perkataanmu. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan di mana semua perkataan dan perbuatan. Jangan dipikir apa yang kita katakan hari ini dicatat di dalam buku kehidupan. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan apa yang dikatakan, apa yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 dengan jelas Yesus berkata, karena ucapanmu engkau dibenarkan, dan karena ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, Tuhan memperingati kita lewat kebenaran firman. Lidah ini kecil. Apabila kita tidak kuduskan, apabila kita tidak kendalikan, kita tidak kekang, kita tidak taklukkan,
maka itu membawa kita kepada hukuman demi hukuman. Kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Bapa, aku tidak dapat mengendalikan lidahku dengan kekuatanku. Kekuatanku terbatas, aku seringkali jatuh bangun. Aku mau berusaha keluar dari kelemahanku. Kenali kelemahanmu, kekasih Tuhan. Dan datang kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku tidak dapat mengendalikan lidahku. Aku serahkan hak kendali itu kepada Engkau. Kalau engkau mau dengan serius mengendalikan lidahmu, kasih Tuhan, engkau akan sering pergi dalam hadirat Tuhan. Jika kita serius, kita mau hidup di dalam pertobatan demi pertobatan karena lidah, kita akan serius, kita akan sering datang dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan otoritas, kendali penuh kepada Bapa untuk menolong kita mengendalikan lidah kita. Saudara, dosa akan tetap menjadi dosa sampai Tuhan sendiri mengubahmu untuk membenci dosa itu. Saya ulang, kekasih Tuhan. Dosa kita akan tetap menjadi dosa sampai Tuhan sendiri mengubah kita membenci dosa itu. Itulah pertobatan. Kenali kelemahan kita dan kita minta Tuhan punya kendali. Ketika kita setiap hari intim dengan Dia, kita sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan mengendalikan lidahku dan perkataanku, sebab aku tidak mau dihukum, maka ada waktunya. Ketika Tuhan memberikan engkau kekuatan, kemenangan, mengendalikan dirimu sedemikian rupa, engkau akan menoleh ke belakang. Engkau akan melalui itu dan engkau berkata, aku malu dengan masa lalu. Aku malu karena aku seorang pencemooh. Aku seorang yang arogan. Aku seorang yang suka mengutuk. Aku seorang yang suka memfitnah. Aku malu karena aku pernah membuli sahabat. Karena perkataan buliku dia merusak hidup sahabatku. Aku malu akan segala sesuatu dan aku membencinya. Aku tidak akan kembali kepada masa lalu. Itulah kemenangan. Itulah kemenangan kita. Dosa akan tetap menjadi dosa sampai Tuhan mengubah kita membenci dosa kita. Itulah kemenangan kita. Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan Yesaya. Ini ayat yang sangat bagus. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5, firman Tuhan berkata, lalu kataku, kata siapa? Kata Yesaya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara, dari mana Yesaya tahu bahwa dia itu memiliki bibir yang najis? Aku seorang yang najis bibir. Yesaya berkata, aku ini orang yang najis bibir. Mulutku ini kotor. Lidahku ini jahat. Dan aku tinggal di dalam bangsa yang punya bibir yang najis. Dari mana Yesaya tahu bahwa dia memiliki najis bibir? Jelas-jelas firman Tuhan berkata, ketika mataku telah melihat Sang Raja. Saudara, Yesaya menulis, dia mengakui bahwa ketika dia melihat Tuhan, dia melihat Sang Raja itu, dia tahu bahwa dia berdosa. Itulah keintiman. Ketika kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh,
keintiman kita dengan Roh Kudus. Kita bertemu dengan Bapa. Kita intimasi dengan Tuhan. Roh Kudus memimpin kita sampai kita bisa melihat bahwa betapa buruknya diri kita. Hanya dengan melihat Tuhan baru kita bisa tahu bahwa bibir kita ini najis. Kalau tidak datang intim dengan Tuhan, kalau tidak datang mencari Tuhan, kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kalau tidak melihat Tuhan, kita tidak pernah tahu bahwa bibir kita ini najis. Dan dia berkata, celaka aku binasa, aku bisa mati, aku bisa celaka, aku binasa karena aku ini najis bibir. Kekasih Tuhan dengan baik. Tuhan mau kita hidup di dalam lidah yang disembuhkan. Supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak binasa. Kenali sampah yang ada dalam hati kita. Setiap kita termasuk saya punya banyak sampah yang tidak dikenan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan merendahkan diri. Dan izinkan Bapa mengeluarkan sampah-sampah itu dari hidup kita. Supaya mulut kita, lidah kita menjadi lidah yang dimerdekakan. Lidah yang disembuhkan, lidah yang dipulihkan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Siapa yang menggemakan, memakan buahnya. Kekasih Tuhan, ada seorang bos yang dia tidak biasa mengontrol perkataannya. Yang hidupnya penuh dengan amarah dan perkataan-perkataan yang kasar. Dia mempunyai seorang karyawan. Beberapa karyawan yang bekerja dengan dia. Ada seorang karyawan, seorang anak Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dia bekerja dengan bos ini. Karena satu kesalahan, bos ini memarahi dia dengan intonasi yang tinggi. Tidak hanya itu saja. Kata-kata hinaan, kata-kata makian dilontarkan kepada karyawan ini. Kesalahan yang pertama, dia bisa terima. Kesalahan kedua, bos ini dengan arogan memarahi dengan intonasi yang tinggi, dengan kata-kata makian, dengan kata-kata hinaan. Bahkan kesalahan yang pertama diungkit-ungkit, dimarah-marahi lagi, double punishment. Kesalahan ketiga juga terjadi demikian. Kesalahan keempat sampai seterusnya. Saudara, setiap hari berhadapan dengan seorang bos yang bermasalah dengan perkataannya, yang liar di dalam perkataannya, yang tidak mau mengekang perkataannya, yang emosinya tinggi, yang arogan. Saudara, akhirnya karyawan ini merasa, aku tidak berguna. Aku tidak berguna, terlalu banyak kesalahan yang aku punya. Akhirnya karyawan ini mengundurkan diri. Maka hubungan antara bos dan karyawan ini selesai. Tetapi apa yang terjadi? Perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh bosnya itu telah merusak pemuda ini. Hidupnya, jiwanya terluka. Dia karena sering dimarahi dengan intonasi yang tinggi. Dia takut berbuat salah. Dia sering dimaki. Dia dicaci dengan perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya. Saudara, orang ini hilang pengharapan. Tidak sampai di situ saja. Jiwanya yang rusak ini tidak bisa menatap orang lain. Dia pulang di rumah, dia takut bertemu dengan orang. Dia mengunci dirinya di dalam rumah. Dan pemuda yang takut akan Tuhan ini,
yang hidupnya menyembah Tuhan, beribadah, hari ini dia tidak punya pengharapan. Dia mengurung dirinya di rumah, takut bertemu dengan orang. Dia berkata, aku tidak punya harapan, aku tidak punya masa depan, sebab aku ini orang yang gagal. Dia hidup penuh dengan depresi. Dan hari ini dia stres berat seperti orang gila. Saudara, pertanyaan saya, hubungan bos dengan karyawan itu selesai? Apakah Tuhan selesai dengan hidupnya? Apakah Tuhan selesai dengan bosnya? Tidak. Kebenaran firman Tuhan berkata, hidup dan mati ditentukan lidah. Siapa menggemakan akan memakan buahnya. Perkataan kita bisa membunuh orang lain, bukan dengan senjata bom, bukan dengan racun, tapi lidah kita. Firman Tuhan berkata, kamu sudah mengambil damai sejahtera, kamu sudah mematikan pengharapan orang lain, kamu sudah mematikan mimpi-mimpi orang lain, kamu sudah mematikan hidup orang lain, kamu sudah mematikan masa depan orang lain. Siapa yang menggemakannya pasti memakan buahnya. Itu kebenaran firman. Saudaraku, malam ini firman Tuhan berurusan dengan kita semua. Selidiki hati kita. Biarlah kita selalu memandang Sang Raja. Supaya kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang najis bibir. Kita belajar untuk mengendalikan bibir kita, lidah kita. Bukan menjadi lidah yang liar, tapi kita bisa mengekangnya. Kita belajar membuang sampah dari hidup kita. Supaya itu terpancar air. Terpancar air kehidupan, bukan kematian kepada orang lain. Sehingga Tuhan tidak berkata kepada kita, sesungguhnya engkaulah turunan ular beludak. Tapi dia berkata, engkaulah anakku yang taat perintah-perintahku. Mempelai Kristus, dimanapun engkau berada, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita bereskan hari ini, termasuk lidah kita. Baiklah kita persembahkan lidah kita menjadi lidah yang sehat. Bukan lidah yang sakit. Lidah yang diurapi Tuhan. Lidah yang dipulihkan Tuhan. Supaya kita mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua mempelai Kristus jadilah mempelai yang dewasa kekasih Tuhan. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, amin, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami sungguh diberkati oleh Engkau, dan Engkau izinkan kami memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah malam ini firman-Mu itu mengubah setiap kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan di dalam perkataan kami. Kalau kami selalu bersalah dengan hati kami yang keluar dari mulut kami. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, kami berkata-kata yang tidak seharusnya. Kami berkata-kata kepada sesama kami, kepada Engkau, kepada Bapa. Ampuni kami Bapa. Kuduskan kami, tolong kami seperti yang Engkau firmankan. Biarlah kami memberikan otoritas yang penuh kepada Engkau untuk mengendalikan, untuk memberikan kemampuan kepada kami mengendalikan lidah kami. Kami ingin menjadi sehat di dalam perkataan kami. Kami ingin menjadi berkenan di dalam perkataan kami. Karena itu Tuhan pimpin setiap kami. Apabila ada hal-hal akar-akar yang jahat dalam hati kami, biarlah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bicara kepada kami. Tuhan bereskan setiap kami. Sehingga dengan kesadaran penuh, kami mau membereskan di hadapan Tuhan. Hidup kami mau diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya perbuatan kami Tuhan, tapi di dalam perkataan kami mau menjadi seorang pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Engkau terus melawat kekasih-kekasih-Mu. Engkau terus melawat kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang selalu baru. Dengan kasih yang baru dari surga dicurahkan atas kami dan keluarga kami. Biarlah hati kami penuh melimpah dengan haus dan lapar akan Engkau. Dan kami rindu bahwa kebenaran-Mu itu selalu mencuci kami.
Terima kasih, kami mohon biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan kami, selalu tinggal di dalam hidup kami, bersama-sama dengan keluarga besar kami. Dan Roh Kudus selalu menolong kami, menghibur kami di dalam segala kelemahan-kelemahan yang kami punya, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Semua jemaat yang menerima berkat Tuhan malam ini, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu lagi kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.